Selamat sore, sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Apa kabar sahabat semua di sore hari ini, di hari Kamis yang mudah-mudahan juga cukup cerah di tempat teman-teman. Kebetulan di tempat saya di Jakarta Timur sangat cerah dan sangat berangin. Jadi anginnya kencang banget seharian ini. Mungkin mudah-mudahan di tempat teman-teman cuacanya cerah, mendukung, kondusif, karena apapun cuacanya kadang-kadang kita membutuhkan hujan juga, kadang-kadang kita membutuhkan panas juga. Nah, apapun cuacanya mudah-mudahan sesuai dengan yang sahabat-sahabat semua butuhkan. Andai kata pun tidak, mari kita tetap mencari kebaikan di setiap cuaca yang dihadirkan oleh Yang Maha Kuasa, oleh alam semesta kepada kita semua. Terima kasih sahabat semua sudah hadir kembali di Ngobrol Sore Urban Farming yang kali ini bagi saya sangat spesial karena bulan ini tepatnya di tanggal 19 September 2021 kemarin, saya sebetulnya tahunya juga dari postingannya mentor saya Mbak Wildayanti yang memposting kenangan mengenai waktu beliau datang ke rumah mengantarkan ini nih komposter saya 7 tahun yang lalu. Pertama kalinya saya diperkenalkan dengan sebuah metode composting yang akhirnya sampai hari ini masih menemani proses perjalanan composting di rumah saya. Jadi kalau boleh sedikit cerita, flashback sedikit ya teman-teman ya. Mungkin di sini ada Kak Nadia, ada Kak Nisa, ada Kak ini Diana. Terima kasih sudah bergabung. Sedikit flashback cerita bahwa kapan sih awal mula saya melakukan composting di tahun 2014 itu, apa yang membuat saya jadi tergerak mau melakukan composting. Sebetulnya sederhana saja sahabat semua. Waktu itu saya merasa gelisah. Saya merasa gemes gitu melihat tempat sampah saya yang ada di depan rumah. Kebetulan rumah saya ini berada tepat di pinggir jalan besar, teman-teman. Jadi kalau misalnya sahabat semua mungkin ada yang tinggal di klaster dan sebagainya, kan ada klaster bagian dalam sama klaster bagian luar tuh. Nah, saya tuh kebetulan komplek tapi bagian jalan besarnya. Jadi jalan depan rumah saya itu tadinya sih tidak ramai, tapi sekarang menjadi ramai. Bahkan ada angkutan umum yang lewat depan rumah, sehingga sudah menjadi jalan yang cukup protokol walaupun masih di dalam area perumahan. Nah, akibatnya apa? Konsekuensinya adalah tentu enak ya jadi rame. Konsekuensinya adalah tempat sampahnya tidak bisa dikontrol. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika kemudian ada teman-teman pemulung yang kemudian ingin mendapatkan manfaat dari sampah saya, ya dari tempat sampah saya, mereka ngacak-ngacak aja kan. Dan mungkin teman-teman ada yang mengalami gitu ya, tempat sampahnya diacak-acak pemulung, atau kemudian ada teman-teman pemulung yang mencari rezeki di sana sehingga mungkin mereka terburu waktu sehingga ngacakin aja tetapi nggak membereskan. Nah, saya mengalami itu sahabat semua. Jadi tempat sampah saya berantakan dan pas saya lagi mau ngeberesin, mantap. Mantap aromanya gitu. Ini ya baunya tempat sampah gitu ya, maksudnya. Dan saya menyadari betul itu terjadi karena jadi saya sambil cerita ya bukan pengakuan dosa, tetapi inilah pola yang saya jalankan dulu, dan mungkin bisa jadi sebagian dari teman-teman yang menonton ini masih sedang menjalani pola ini. Jadi polanya adalah kalau kita belanja ke minimarket, ke supermarket, itu pengennya dapat kantong plastik yang banyak. Supaya apa? Supaya bisa punya banyak kantong sampah. Dulu saya begitu teman-teman. Kantong sampahnya kemudian ya udah untuk menampung sampah sehari-hari. Telur masuk situ, nasi masuk situ, sisa tulang ayam masuk situ, termasuk masuk di situ juga semua sasetan mungkin bekas mie instan, sasetan minuman dan sebagainya. Semua dalam satu kantong diikat terus kemudian buang di tempat sampah depan. Sehari bisa 1-2 ikat sampah yang ke depan karena kami tinggal dengan keluarga besar. Nah, akibatnya apa? Teman-teman pemulung tentu mencari apakah ada yang bisa mereka manfaatkan di dalam kantong-kantong itu yang mereka buka, mereka odol-odol gitu ya, bahasa Jermannya itu. Begitu mereka odol-odol ya mereka dapat mungkin, atau mungkin tidak dapat sama sekali gitu ya. Kemudian sudah ditinggal begitu saja. Yang tersisa apa? Baunya, teman-teman. Nah, disitulah saya kemudian merasa bahwa ini sudah waktunya saya melakukan sesuatu supaya kemudian saya tidak dalam tanda kutip tersiksa seperti ini gitu. Karena begitu ngeberesin, aduh nggak enak banget ya bau tempat sampah saya ya. Nah, disitulah saya kemudian mengajak berbicara kakak saya. Kebetulan kami tinggal satu rumah, jadi ada dua keluarga kakak saya dan keluarga saya. Nah, saya tanya sama kakak saya, gimana ya caranya supaya kemudian tahu sih kita perlu memilah sampah ya, memilah sampah yang organik dan yang anorganik. Tapi gimana caranya supaya kemudian
ini sampah organiknya keurus nih, terus organiknya diapain di rumah gitu. Ada nggak ya metode kemudian kita bisa ngolah sisa bahan organik atau sampah rumah tangga kita sendiri? Oh ada, Dit, gitu. Kakak saya bilang begitu. Kebetulan kakak saya pernah satu panggung tahun sebelumnya dengan seorang, jadi ada award gitu ya yang diberikan oleh salah satu brand majalah kalau saya tidak salah, dan kemudian kakak saya masuk salah satu nominasinya, salah satu yang mendapatkan award itu sebagai ya, perempuan yang memberdayakan wanita di dunia digital. Nah, sepanggung sama Mbak Wildayanti ini yang kemudian dapat penghargaan sebagai wanita yang menginspirasi dalam hal pemilahan dan pengolahan sampah. Satu panggung tuh mereka ada fotonya. Terus, wah saya temenan nih sama Mbak Wildayanti, yuk nanti aku kontak. Nah ternyata singkat cerita dikontak, beliau bersemangat, beliau datang dan langsung bawa ini si komposter ini. Beliau datang langsung bawa. Ya Mbak Wildayanti kalau teman-teman mampir ke Facebooknya ya, mampirnya ke Facebooknya atau Instagramnya, lihat potongannya deh. Potongannya ya begitu, ya dandan, terus kemudian pakai hak tinggi, kadang-kadang kukunya kutekan apa segala macam. Jadi ngurusin sampah, tetapi nggak dekil. Gitu. Jadi memang beliau mau membranding seperti itu, bahwa yang ngurusin sampah aja. Kenapa harus dekil kalau kemudian ngurusin sampah gitu ya. Jadi tetap cantik, tetap modis, tetap oke. Bisa kok sambil ngurusin sampah. Nah kurang lebih begitu brand yang ingin dibangun oleh Mbak Wildayanti. Nah beliau datang dengan potongannya itu, dengan komposter ini, terus saya udah milahin sampah kan di rumah. Mana mas sampah organiknya, yuk kita coba olah. Udah beliau langsung olah, beliau contohin nyacahnya. Bahkan waktu itu kasih molnya masih dalam bentuk bubuk, ada bubuk bakteri waktu itu, terus dituangkan, terus udah dia ngaduknya pakai tangannya aja gitu. Oh iya juga ya. Dan nggak apa-apa mas, sampah organik ini itu adalah sampah yang bagus atau sesuatu yang masih segar, asalkan kita mengolahnya masih dalam keadaan segar seperti ini, nggak apa-apa, kita tinggal cuci tangan aja gitu ya. Beliau akhirnya mencontohkan ngaduknya pakai tangan, terus kemudian kasih penggemburnya pakai tangan juga gitu. Ya udah akhirnya kemudian langsung dimasukkan ke komposter ini, udah deh. Oh begitu aja ya. Iya begitu aja. Sejak saat itu sahabat semua, sejak hari itu 19 September 2014 perjalanan composting saya dimulai sampai hari ini nih. Komposter saya sudah 7 tahun menemani, dan kalau saya mau ingat-ingat lagi memang ada fase-fase di mana serumah kebauan gitu ya, karena saya masih belum memahami teknik penggembur, teknik mencacah yang baik. Terus kemudian ada hal-hal yang kemudian saya belum dapat selahnya, belum dapat ritmenya, dan akhirnya saya dapatkan dalam proses itu. Mungkin ya 2-3 tahun ya teman-teman saya berjalan. Jadi ya terima kasih nih untuk keluarga besar saya, buat istri saya, buat kakak saya, buat kakak ipar saya, dan ponakan-ponakan yang kemudian dan ibu saya juga yang mungkin ketika dalam menemani proses saya melakukan composting, mungkin sampai sekarang juga merasa ada aroma-aroma yang biasanya mungkin kita dapatkan ini di tempat sampah, tumpukan tempat sampah yang lain kok ada di rumah. Tapi ketahuilah teman-teman, walaupun bau itu ada, itu tidak pernah bertahan lama. Ya waktu parah-parahnya sih pernah sampai 2-3 hari, itu waktu saya masih belum mendapatkan selahnya. Tapi ketika saya dapat, wow, ternyata kita bisa ngolah sisa bahan organik kita tanpa beraroma nih. Walaupun saya berada di depan, ya kalau ini mau dibilang tempat sampah gitu ya, tapi saya sih bilangnya ini komposter, tempat ngompos, tidak ada aromanya gitu. Maksudnya ada kata aroma ya, apa ya, aroma bukan bau sampah, tapi memang bau sisa bahan organik yang sedang terkompos. Dan itu ketika dilakukan dengan benar, aromanya ya so-so saja gitu. Ya sama lah kalau misalnya teman-teman, maaf ya, habis dari toilet terus buang kotoran gitu ya, buang tinja atau pup di sana, terus habis disiram masih ada esen-esensnya, sisa-sisanya, aromanya kurang lebih begitulah. Jadi ya namanya aroma, bau, busuk itu adalah ternyata bagian dari keseharian kita sahabat semua. Pertanyaannya adalah apakah kita mau menempatkan sampah kita atau sisa bahan organik kita pada porsinya, pada tempatnya, pada kanalnya gitu ya. Kalau contoh deh, saya senang menganalogikan dengan rutinitas kita, metabolisme kita, buang air besar atau pup itu, atau kemudian membuang tinja kita di kloset. Bayangkan kalau tidak ada kloset, apakah kemudian membuat tinja kita nggak bau? Ya tetap bau. Tapi kemudian bagaimana caranya supaya kemudian
kotoran kita ini bisa tetap ada tempatnya dan tetap bisa kita kelola gitu. Nah itu ada, makanya disebut ada toilet, ada septic tank, ada mobil tinja yang mungkin mengambil kotoran kita secara rutin, ada prebiotik yang kemudian bisa kita masukkan ke dalam septic tank sehingga dia bisa mengurai, sehingga tidak membuat septic tank kita jadi penuh. Itu kan kemudian adalah metode-metode yang ditemukan supaya kemudian urusan ke belakang kita ini itu bisa terkelola. Nah, mengurusi sahabat organik ternyata begitu teman-teman. Itu saya dapati, saya pelajari, itu yang terjadi selama saya melakukan proses composting, sehingga saya dapat selahnya. Baru dari itu kemudian saya mempelajari metode-metode lain, ada jelas ya lubang organik, biopori. Jujur sampai hari ini saya belum pernah praktek, tapi saya tahu betul bagaimana caranya dan manfaatnya karena apa, mentor-mentor saya melakukan, sahabat-sahabat saya di grup-grup berkebun ada yang melakukan, sehingga saya tahu oh ini visible banget dilakukan. Tinggal kalau kita punya lahan, kita bor aja, bikin pipanya dengan lubang-lubang, jadi itu biopori. Lalu compost pot, metode yang paling simple yang kemudian bisa dilakukan dimanapun dengan lahan seberapapun. Atau terus kemudian metode terakhir ekoenzim ya. Wow, itu ekoenzim cakep banget ya, sebuah cara untuk kemudian mengolah sisa buah-buahan, kulit buah-buahan, dan kemudian menjadi cairan serbaguna, bukan hanya sekedar POC saja, bisa buat ngambil minyak, untuk kemudian bahkan ada yang, kalau saya lihat e-booknya kemarin, ada yang bisa menyembuhkan luka lah, jadi ya semacam desinfektan dan sebagainya. Jadi sebetulnya fungsinya sangat banyak sekali ekoenzim ini. Jadi akhirnya metode composting ini menjadi sebuah lifestyle yang menyenangkan gitu. Nah, kalau saya boleh sedikit refleksi, jadi setelah fase-fase belajar saya di 2-3 tahun pertama, ketika saya sudah mulai dapat celahnya dan kemudian ternyata minat untuk memilah dan mengolah sampah itu bertumbuh, saya masuk ke fase menyediakan komposter karena ada tetangga yang ingin dibuatkan. Di situ saya kemudian mulai membuatkan, dan kayaknya sekitar ya 40-an komposter lah sudah keluar dari rumah ini gitu ya. Keluar dari tangan saya untuk kemudian saya bantu ke teman-teman saya yang memesan komposter. Dan kemudian di tahun ini saya memutuskan untuk break dulu karena ada hal yang ingin saya fokuskan. Edukasi tetap jalan, ngobrol-ngobrol tentang urban farming tetap jalan, namun membuat produknya saya merekomendasikan cari tempat lain. Nanti kita bisa ngobrol tentang teknik caranya. Saya sampai hari ini masih mencari cara gimana caranya supaya tetap bisa menghasilkan komposter, tapi bukan saya ngerjain. Nah, kali aja teman-teman punya channel, punya link, ya bisa punya bengkel, punya tempat yang kita bisa kerjasama. Wah, saya senang banget kalau kemudian kita bisa kerjasama untuk penyediaan komposternya, karena demand-nya besar banget. Setidaknya teman-teman yang ikut belajar composting online saya juga ada beberapa yang menanyakan, Mas Andito masih bikin komposter nggak? Saya mau dong gitu. Waduh, sayang banget Pak, saya sedang tutup produksi. Nah, selain itu kemudian yang terjadi adalah ternyata begini sahabat semua, ketika kita melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, dengan sukacita, dan kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang bermanfaat dan ingin kita bagikan, akhirnya kita berbagi. Dan pada saat itu pula ternyata ketika saya memberanikan diri untuk melakukan sebuah pelatihan composting online, waktu itu one on one, ternyata peminatnya ada gitu. Saya nggak nyangka gitu. Saya cuma pengen sharing aja sih, ada nggak yang mau saya mentorin nih one on one gitu untuk kemudian compostingnya. Ya mungkin teman-teman lagi ada tantangan, coba deh kita yuk ngobrol. Ternyata ada loh waktu itu yang daftar hampir sekitar 40-an, yang berhasil 19 orang yang kemudian berhasil selesai one on one sama saya. Dan di tahun ini, di tahun ke-6 ke jalan ke-7 ini, saya melihat saya kemudian membuat sebuah hal, atau saya ingin kemudian belajarnya rame-rame. Saya mempelajari betul bahwa ternyata belajar one on one itu seru, tetapi ternyata ketika yang diajarkan, karena kan saya ya maksudnya apa ya, saya sih sungguh-sungguh gitu, maksudnya kalau kemudian ada komitmen biaya dan sebagainya, itu kan sebetulnya buat dan tanda kutip lucu-lucuan aja gitu, supaya kemudian teman-teman bersemangat dong, udah invest kok masa kemudian nggak selesai gitu. Saya sih pengennya begitu, karena yang biasa teman-teman kalau digratisin malah ogah-ogahan belajarnya. Ini aja di belajar composting online ada nilai komitmennya, ada juga yang nggak nyelesain. Mungkin silent reader, saya sih positive thinking aja ya. Nah, saya melihat bahwa ketika kita belajar bareng-bareng itu jauh lebih asik, karena yang teman-teman yang silent reader ini mudah-mudahan dapat manfaat dari teman-teman yang aktif gitu, karena selalu ada yang aktif di setiap angkatannya. Kebetulan sekarang kan batch 4 sudah baru selesai nih keluapnya. Saya ucapkan selamat ya buat teman-teman yang ikut belajar composting online batch 4.
selamat karena keluapnya sudah selesai. Nanti hari Sabtu depan, hari Sabtu ini kita akan ada cool Zoom untuk kemudian ngobrol-ngobrol santai, mereview apa yang sudah teman-teman lakukan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan secara langsung kepada saya nanti hari Sabtu. Dan dengan demikian maka keluap atau belajar composting online batch 5 sudah akan dibuka. Ya, teman-teman yang mungkin ingin ikutan di batch kelima, siap-siap saja. Minggu depan akan saya buka pendaftarannya di Instagram dan di media-media sosial saya. Siapa tahu ada yang mau belajar, atau mungkin ada temannya yang mau belajar, boleh nanti dikabarkan infonya. Jadi saya bisa katakan teman-teman, di tahun ke-7 ini, salah satu refleksi saya adalah saya melihat setelah saya berhasil menjalankan semuanya sendirian, ya mudah-mudahan ini yang disebut konsisten sampai 7 tahun ini, ternyata mencari teman-teman seperjalanan itulah yang kemudian akan membuat kekonsistenan ini akan berjalan lebih panjang. Karena itu saya bikin belajar composting online. Wah, ketahuan nih kalau kemudian ada teman-teman yang ikut belajar composting di saya terus nonton video ini, motifnya ketahuan. Iya, betul. Saya sebetulnya lagi nyari teman seperjalanan salah satunya gitu ya. Jadi, karena apa? Ketika kita melakukan sebuah hal yang dalam tanda kutip aneh. Aneh loh. Ngompos itu kalau ada di grup belajar composting mana itu ya pasangannya nggak seneng suaminya ngompos gitu, istrinya ngompos. Kamu tuh ngapain sih, masih mau memilah ngolah sampah, gali-gali tanah panas-panas kayak gitu, nyangkul perempuan. Jadi ya satu peserta belajar composting saya ini dia musisi gitu ya, tapi terus dia nyangkul gitu. Kamu tuh ngapain sih nyangkul? Kayak orang aneh aja. Udah, kita tinggal bayar tukang sampah aja gitu. Kebalik, kita bayar petugas kebersihan, yang tukang sampah kita ya. Hati-hati ketukar istilahnya. Kita tinggal bayar aja kok gitu. Tapi kan bukan itu ya teman-teman ya. Coba teman-teman yang mungkin ikut belajar composting online mungkin bisa berkomentar atau kemudian bisa melengkapi apa yang saya sampaikan, bahwa ketika kita melakukan composting, it's not about money gitu. Maksud kita ini bukan soal uang yang kemudian bisa kita keluarkan sehingga kemudian udah sampah bukan urusan kita. No, bukan, tidak sederhana itu gitu. Kita melihat bahwa ya kalau teman-teman membaca caption di poster saya hari ini, saya juga nggak tahu kenapa kemudian keluar kata-kata itu ya. Mungkin karena habis mendengarkan podcastnya Mas Gobin gitu ya, Gobin Vasdev yang kan beliau seorang praktisi yang udah nggak pakai kimia di badannya gitu ya, maksudnya nggak pakai sampo, nggak pakai sabun segala macam, karena merasa bahwa kok kita pakai kimia itu kita maka mengotori ibu kita gitu kan. Akhirnya larinya airnya kan kimia itu ke sungai juga, ke sawah juga, jadi ke ibu kita. Masa kita ngotorin ibu kita sendiri gitu. Terus ya saya memang belum sampai di levelnya Mas Gobin sih ya, sampai di level bisa free chemical seperti itu, tapi saya merasa bahwa apa yang bisa saya lakukan ya composting ini mungkin teman-teman gitu. Karena kalau sisa bahan organik dan anorganik kita kecampur, ini kan nggak ada yang ngolah nih, sehingga dia tertumpuk. Bayangkan zat kimia macam apa yang kemudian tercampur antara yang organik dan yang anorganik ini di tempat sampah kita di sana gitu, di TPA -nya. Mencemari air, mencemari tanah. Mungkin tanaman bisa tumbuh, tapi mungkin yang tumbuh adalah tanaman-tanaman tingkat level 1 gitu ya, rumput, lumut dan sebagainya. Tetapi tanaman buah mungkin tidak bisa tumbuh di tempat sampah yang seperti itu gitu. Jarang kan teman-teman, coba lihat deh kalau gambarnya Bantar Gebang, gambarnya Louis Gajah dan TPS-TPA yang ada di sekitar kita, apakah ada tanaman hijau dan segar di sana? Bisa jadi nggak ada kan, gunungan sampah aja. Karena apa? Bisa jadi tanahnya memang tidak tersiapkan, tidak mengandung materi-materi yang kemudian bisa membuat tanaman mudah tumbuh. Karena apa? Kebanyakan material anorganiknya di sana gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa belajar composting online atau kita melakukan composting itu bukan hanya sekedar mengalihkan sampah kita di rumah kita, tidak sesederhana itu menurut saya ya. Tetapi yang terjadi adalah kita melakukan sebuah kontribusi yang sangat sederhana untuk ibu kita, bumi kita, tempat kita dilahirkan. Kita dilahirkan di bumi ini, dan selama belum ada perjalanan antar planet gitu ya, selama kemudian kita belum bisa berkoloni di Mars, kita belum bisa berkoloni di bulan atau di planet lain selain bumi, maka di bumi inilah kita akan kembali, sahabat semua. Ya, yang mau meninggal dikubur, yang dikremasi, yang mau kemudian jasadnya ditaruh di gunung dimakan burung-burung, apapun jalannya kita akan kembali ke bumi ini gitu. Nah, apakah ketika kemudian kita dapat diberi kesempatan mengolah pikiran kita,
Apakah kita masih mau melanjutkan pola persampahan kita yang mungkin dicampur begitu saja antara organik dan anorganiknya? Padahal ya teman-teman, begitu terpisah. Wow, di tahun ke-7 ini juga, saya merinding. Di tahun ke-7 ini juga saya melihat tidak sedikit pihak-pihak yang punya kepedulian terhadap pengolahan bahan anorganiknya. Ya, yang anorganik. Kalau organik kita urus sendiri, tapi yang anorganik ternyata yang mengurus kepeduliannya semakin banyak. Contoh, aplikasi Siklus, langganan saya untuk isi ulang. Sekarang sudah ada aplikasi Duitin yang kemudian dia bisa mengambil Tetra Pak. Tetra Pak itu karton buat susu dan sebagainya itu ya. Tetra Pak, terus dia bisa ambil kertas, bisa ambil botol-botol plastik. Lalu kemudian kemarin saya baru tahu ada aplikasi Armada Kemasan, bukan aplikasi dia tapi lewat Instagram, yang kata teman saya yang sudah duluan pakai, dia bisa ngambil yang recehnya gitu. Yang recehnya itu apa, yang plastik-plastik resek-resek, asal dikumpulkan mereka mau ngambil. Terus styrofoam, plastik mika tuh yang buat nasi uduk itu ya, yang plastiknya kalau ditutup diceklek. Nah itu plastiknya kan mika tuh. Plastik mika, dan kemudian pecahan kaca. Itu kan sampah-sampah yang kemudian selama ini saya pun melakukannya ya teman-teman ya. Makanya saya ngomong ini merinding karena ternyata bersyukur sekali di tahun ini itu banyak sekali pihak-pihak yang peduli terhadap hal itu. Jadi si pecahan kaca, styrofoam segala macam, kalau kita pilah-pilah itu ada yang mau ngambil. Armada Kemasan ini nggak mengambil. Saya nggak tahu akan dijadikan apa, tetapi pasti mereka sudah punya metode untuk mengolah itu. Mbak Wilda Yanti, mentor saya, sudah bisa mengolah styrofoam menjadi bahan baku styrofoam lagi. Kemudian plastik jadi bahan baku plastik lagi. Mika mungkin juga demikian. Jadi teman-teman, sahabat semua, kok saya jadi berapi-api begini? Gak apa-apa ya. Kok tiba-tiba bersemangat gitu. Jadi saya merasa di tahun ke-7 saya melakukan composting ini, saya mendapati banyak sekali jalan dan cara untuk kita berkontribusi positif terhadap bumi kita, terhadap ibu kita, tempat kita kembali ini. Yaitu apa? Pertama, kita mengolah sisa bahan organiknya, caranya banyak, tinggal googling. Yang anorganiknya udah ada yang nampung. Dengan catatan teman-teman memilah berdasarkan jenis. Kertas, kardus, kaca, elektronik B3, minyak jelantah, apalagi katakanlah styrofoam, mika. Tempatkan semua di dalam tempat-tempat yang terpisah teman-teman. Wah mas, kan masih sedikit, belum diambil, nunggu 3 kilo. Ya nggak apa-apa kan, toh yang kering-kering itu selama teman-teman cuci dulu ya. Kalau ada minyak nempel atau kemudian sisa makanan nempel, dicuci aja sedikit, biarkan tiriskan kering, lalu simpan di dalam karung. Mau tersimpan sampai setahun pun dia tidak akan mengeluarkan bau. Karena apa yang bikin bau kan si sisa bahan organik kita. Nah kalau sisa bahan organik sudah terpilah, aman kan, baunya sudah kita kelola sendiri nih di komposter atau di sono tuh di lubang organik itu misalnya, atau kemudian di kompos pot dan sebagainya, sudah terolah. Tapi yang organiknya sudah ada, yang organik sudah terolah, yang organik juga ada yang nampung. Nah saya melihat di tahun ke-7 saya melakukan composting ini, banyak sekali teman-teman yang sudah peduli dan punya aplikasi. Jadi saya bersyukur sekali teman-teman, di tahun ke-7 ini banyak sekali yang hal-hal baik yang terjadi. Saya bersyukur sekali di 4 batch berjalan ini saya ketemu teman-teman yang bersemangat untuk melakukan proses composting, yang mau ikut belajar bersama saya ya. Dan ya sebetulnya saya sama-sama belajar. Saya belajar banget di batch 4 ini. Kalau ada teman-teman yang hadir, saya salut ya. Terima kasih teman-teman sudah berkenan untuk ikut belajar bersama, karena saya jadi belajar. Ada loh teman di Jogja kalau nggak salah, dia punya tempat penampungan air dari semen segede gitu, yang kemudian mungkin dulu tadi mau jadi sumur atau apa yang nggak kepake, buat ngompos aja gitu. Jadi di situ ditaruh tanah, ditaruh sisa bahan organik, tutup tanah lagi. Selama ini katanya saya ceplok-ceplokin aja mas, terus nggak jadi tuh. Nah ternyata begitu dilengkapi tekniknya, dicacah, dikasih mol, kasih penggembur, ternyata dia jadi ngeliat, iya ya harusnya begitu ya gitu. Nah itu kan jadi menyenangkan ya, ketika saya melihat teman-teman yang sudah melakukan proses composting mendapatkan aha momennya, golden momennya ketika melakukan proses composting. Saya tuh yang oh iya ya, buat saya sederhana ya sebetulnya 8 langkah yang saya sharekan di ebook yang saya buat itu, tetapi ternyata ada 1 atau 2 langkah atau mungkin semua langkahnya itu bisa memberikan kebaikan buat teman-teman yang mendapatkan. Wah, buat saya itu adalah hal yang sangat luar biasa di tahun ke-7 saya melakukan composting ini. Jadi teman-teman semua, banyak sekali hal baik yang saya alami di 7 tahun composting yang saya jalani sampai hari ini. Dan satu hal baik yang lagi terjadi ya.
satu hal baik yang lagi terjadi adalah munculnya teknologi video pendek sebagai sarana berbagi. Salah satunya Instagram Reel, ada TikTok, ada YouTube Short. Di situ saya jadi kayak punya tempat untuk kemudian seperti diary saya ngompos gitu. Jadi kalau di Instagram itu kan ada feed, ada reel gitu ya teman-teman. Dan setiap kita sampai ke feed seseorang, ke Instagram seseorang, awalnya kan keluar di feed. Bayangkan kalau di feed saya memasukkan diary ngompos saya di sana, isi Instagram saya sampah semua. Karena tiap hari atau 2 hari sekali saya ngompos gitu. Padahal saya pengen mencatat, ingin menginspirasi teman-teman bahwa ya emang begitu ngompos gitu. Dan ternyata ada bagian realnya. Realnya ini ya kalau menurut saya dari sisi tampilan, mungkin karena saya nggak termasuk bukan orang visual yang terlalu mementingkan tampilan, yang penting jalan dulu gitu. Nah di realnya ini saya isinya ya diary ngompos saya gitu. Jadi di situ teman-teman bisa lihat bahwa yang ngompos ya begitulah. Saya anginnya mantap. Nah itu teman-teman yang saya jadi senang, ada reel, ternyata teknologi HP kita sudah bisa memudahkan itu terjadi, bisa langsung rekam, ngedit, upload di situ juga. Terus kemudian jaringan internet semakin mudah, pemirsanya pun banyak. Kemarin reel saya terakhir tentang kompos, padahal itu 600-an yang view, ya lumayan lah kalau dari 600-an itu ada 10 orang aja yang terinspirasi, kan lumayan gitu ya. Jadi sahabat semua, 7 tahun komposting saya ini banyak sekali hal baik yang terjadi dan saya bersyukur. Saya ucapkan terima kasih sekali buat teman-teman yang mungkin yang hadir di kali ini ikut belajar komposting online bersama saya. Saya mengucapkan terima kasih teman-teman. Apa yang teman-teman lakukan itu sangat menginspirasi saya, sangat memberikan saya motivasi tersendiri. Jadi kalau ada tulisan Motifarmer nih, itu sebenarnya bukan buat teman-teman, buat saya. Karena saya merasa bahwa kita perlu terus-menerus mendapatkan why untuk melakukan sesuatu ya, dalam bisnis sama, dalam relationship sama, dalam homeschooling parenting pun juga kurang lebih sama gitu. Nah dalam hal composting urban farming juga kita perlu teman seperjalanan, orang-orang yang ternyata dia bisa konsisten ya, dia bisa melakukan ya. Nah ternyata begitu perjalanan semakin panjang, semakin banyak temannya, semakin asik. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di belajar composting online, baik yang nonton secara live hari ini, rekaman di IGTV, mendengarkan di Spotify atau nonton di channel YouTube saya. Terima kasih banyak. Dan bisa jadi sekarang kan baru batch 4 mau masuk ke batch 5, siapa tahu nanti teman-teman batch-batch selanjutnya mungkin menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita di dalam grup. Ya tentu tenang aja buat teman-teman yang di batch 3 sama batch 4 masih ada waktu sekitar bulan depan kebersamaan kita. Kalau batch 2 minggu ini terakhir ya teman-teman kebersamaan kita di grup. Nanti akan ada form evaluasi bagi yang berhasil mengisi semuanya. Kita akan masuk ke sebuah grup yang selanjutnya, itu grup Sahabat Rumah Hijau, tempat saya dan teman-teman yang pernah saya bantu terpasang instalasi hidroponik, composting. Kita ngobrol-ngobrol seputar keseharian urban farming dan composting di sana lagi. Oke, begitu sahabat semua refleksi saya untuk 7 tahun composting. Sekali lagi saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Baik, kepada alam semesta yang telah memberikan saya petunjuk ini sampai hari ini. Saya menyadari betul bahwa yang saya lakukan dalam proses composting ini hal yang sangat sederhana, langkah kecil yang sangat mungkin receh, remeh-temeh, tapi itu yang ingin saya lakukan. Karena saya menyadari betul urusan sampah ini kita nggak bisa lakukan, nggak bisa atasi sendirian, dan semua harus berdasarkan edukasi. Saya sudah beberapa kali melihat instalasi keren, pengolahan sampah, pencacahnya, pengomposnya mangkrak. Karena kenapa mangkrak ya? Padahal saya punya satu ini aja 7 tahun saya bisa pakai terus. Masa itu ada instalasi keren mangkrak? Berarti kuncinya di mana teman-teman? Ada di sini. Ada di sini. Ada di manusianya, di pola pikirnya, di pola rasanya. Pola pikir mungkin dia belum dapat ilmunya, pola rasa bisa jadi dia belum dapat kenapanya. Kalau saya, ya mungkin yang tadi saya sudah ceritakan di awal ya, mungkin alasan saya sudah terlalu kuat untuk memastikan jangan gimana caranya kemudian sampah ini nggak keluar gitu. Yang organik udah saya olah aja. Plus saya ada berkebun juga kan asik kalau kemudian tanaman-tanaman yang ada di rumah saya grow-nya pakai sisa bahan organik. Dan itu yang mereka tumbuhnya ada yang hidroponik, yang organik juga hanya pakai pupuk sampah di rumah saya aja gitu. Asik kan? Asik. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah membersamai ngobrol sore kali ini. Saya coba sapa dulu ya teman-teman yang sudah hadir ya. Kayaknya rame nih, sampai
jam segini masih ada 7 orang, seru banget. Ada Kak Nadia, Kak Nisa Cirebon, Kak Inidiana, wih mantap. Cirebon hadir, Kak Hamas, Kak Joy Rise, Kak Teguh Seno, tuh kata Kak Nisa, sama Kak, sekarang saya lagi kumpulin kantong kresek, udah menggunung. Padahal saya sudah kurangi pakai kantong kresek. Selamat Kak Nisa. Kalau untuk urusan kresek memang salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah mengurangi. Dengan kita bawa kantong belanja gitu ya, itu bayangkan sudah berapa yang kita kurangi sehari itu ya. Kalau saya ke pasar tuh udah udah ditandain sama teman-teman di pasar, pedagang di pasar. Udah tahu kalau Mas yang ini beli tahu, wow langsung keluar kotak, beli telur keluar kotak, beli ayam udah keluar kotak, beli bumbu jadi gitu ya yang kemudian buat misalnya bumbu ayam goreng udah pakai kotak. Udah berapa tuh tadi? Taruhlah udah 5 kantong plastik kan saya hemat dalam 1 hari. Kalau saya sendirian sama Kanisa jadi 2 orang, jadi 10. Bayangin kalau kemudian gara-gara video ini atau kemudian gerakan mengurangi kantong kresek ini diikuti sama 1 juta orang gitu. Wah, berarti kan 1 juta kantong plastik berkurang, teman-teman. Asik, asik. Terima kasih Kanisa sudah mulai mengurangi pakai ya yang tetap ada kresek nih saya. Ternyata sudah ada yang bisa mengambil. Yang penting kita mau memilah, kita tempatkan, akan ada solusinya teman-teman. Yang penting teman-teman simpan dulu aja yang organiknya. Kak Eri apa kabar? Ada Mas Bro Yunan, apa kabar nih komposternya? Udah sampai mana nih ngomposnya? Dirimu tak ngabari aku lagi. Ada Kak Garden Alam Desa, apa kabar Kak? Salam juga Kak Faradiba. Keren Kak, ya Kak Eri juga keren. Siapa tahu udah ngompos juga. Kabar-kabarin ya Kak. Ada Kak Fahrul, ada Kak sudah selesai. Masa belum Kak? Saya masih tanya-tanya jawab dulu. Ntar kelamaan juga nggak enak ya. Ada Kak Curhatan Uma. Nah ini juga Kak Curhatan Uma, peserta composting. Terima kasih ya sudah mengetek saya sebagai teman belajar kakak ketika proses composting. Saya di tag. Terima kasih, saya senang banget. Kak Kiandra. Nah, nanti bisa lihat rekamannya ya Kak Curhatan Uma ya. Ya ngobrol-ngobrol aja santai sih. Penasaran ngolah sampah masker nih Kak? Iya nih, masker ini juga menjadi sebuah hal yang menantang ya sekarang ya. Yang mungkin kalau Mbak Wilda pernah memberi solusi kalau maskernya cukup intens teman-teman pakai, paling tidak teman-teman sudah membungkus atau menempatkan sampah-sampah medis itu dalam 1 kantong dan diberi tanda, dikasih tulisan di kantongnya, ini sampah medis gitu ya. Jadi misalnya isinya masker, bekas obat dan sebagainya, kasih tanda di kantong plastiknya, karena itu bisa jadi sama teman-teman petugas kebersihan, dia akan punya kanalnya sendiri sebagai sampah medis. Paling itu yang bisa kita lakukan sekarang Kak. Kalau saya pribadi, mungkin karena saya bukan petugas medis ya yang kemudian ada di lokasi virus itu berada, sehingga saya memang sedapat mungkin masker yang saya pakai itu saya pakai ulang terus selama saya masih bisa pakai ya. Kan kita double masker kan, masker kain sama masker medis. Nah itu ya semuanya saya pakai ulang gitu. Mungkin dari sisi medis tidak oke gitu ya, tapi selama kemudian buat pemakaian sehari-hari, buat kemudian toh saya juga pakai itu bukan niatnya langsung berkerumun ngumpul ngomong depan muka gitu kan, nggak juga gitu. Jadi saya sedapat mungkin sih semua masker saya coba untuk terus saya pakai ulang sedapatnya. Kalau udah jelek ya tentu saya buang dengan prosedurnya. Katakanlah mungkin ada yang prosedur potong tali masker, dipotong maskernya bagi 2, tetapi selama kemudian bisa kita pilah ya sampah yang kemudian masker ini, itu mudah-mudahan bisa membantu prosesnya. Terima kasih Kak Nisa sudah peduli terhadap pengolahan sampah masker. Mudah-mudahan sudah ada solusinya. Di Cirebon belum ada ya kayaknya aplikasi itu ya. Jadi yang penting sudah mulai sih Kak. Nanti saya meyakini gerakan ini pasti akan mewabah kok, menjalar ke kota-kota besar. Bahkan nanti bisa jadi malah Kak Nisa yang kemudian menjadi pionirnya. Karena biasanya gerakan-gerakan seperti itu butuh orang yang kemudian sungguh-sungguh mau melakukan itu, yang melakukannya bukan hanya pakai logika tetapi pakai rasa gitu. Karena ya namanya ngolah sampah kan tidak mudah ya, tidak ada tantangannya, belum lagi kalau kita melakukan secara sosial. Tapi semakin kesini kan memang diarahkan pemilahan dan pengolahan sampah itu dilakukan secara ada ongkos ekonominya. Jadi ya bisa diduitin ya, tetap aja oke kita dihargai 1.000 perak per kilo gitu ya, tapi kan jadi duit lumayan. Jadi maksudnya artinya apresiasi teman-teman pengelola aplikasi yang kemudian mengajak pengolahan sampah berbasis ekonomi itu sangat membantu sekali.
ada Kak Ririn Hapsari, terima kasih Kak Eri lagi, Kak Dewi Sartika, wih Mas Bro Gevanel, wih Pak RT nih, Pak rekan garaj. Terima kasih Kak Andi, tambah semangat, kata Kak Nadia. Terus ada juga yang punya kamera plus tripod lengkap dengan flash juga mangkrak. Iya Kak, udah mahal-mahal itu ya gitu, jadi nggak dipakai. Ada yang beli sepeda mahal-mahal mangkrak nggak dipakai, sepatu mahal-mahal ya sama juga. Jadi semua tergantung gimana kemudian kita memanfaatkan. Semoga bisa masuk grup selanjutnya. Pastikan Kak Nisa mengerjakan tugasnya. Nanti ada form khusus ketika sudah waktunya grup akan ditutup. Silahkan diisi, gampang kok Kak. Isinya foto-foto aja, foto-foto proses composting dari awal sampai akhir. Jadi tugas, kan setiap kelompok ada tugasnya kan di belakang. Nah itu saya bikin form, Kakak tinggal isi aja kayak biasa. Kan proses composting berjalan terus. Saran saya sih didokumentasikan dan kemudian diposting. Nanti saya lihat-lihat sedikit, kalau kemudian layak masuk, Kakak dapat sertifikat dan masuk ke grup Sahabat Rumah Hijau. Wih, rajin ke pasar pula, siapa saya? Begitulah Kak, Bapak rumah tangga. Tenang Mas Bro, nanti rekamannya monggo disimak ya Mas Gevanel. Wih, Kak Eri, halo Kak Eri, ini Kak Eri laki apa Kak Ika-nya? Karena saya sudah curiga nih kalau Kak Eri yang menyapa, jangan-jangan Kak Ika-nya di belakang. Kak ini Diana, atau di Kertabumi Recycling Center ada tutorial dibuat jadi pot bunga. Top, harga top. Apapun ya teman-teman, yang penting ketika dia mengarah kepada 3R, reduce, reuse, recycle, maka itu wajib kita dukung dan kita lakukan. Nah, ngomong-ngomong 3R, teman-teman, mengingatkan lagi, 3R ini ada hierarkinya ya. Makanya kemudian disebutnya bukan recycle dulu gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang merasa bahwa begitu sampah, mindsetnya adalah kemudian gimana caranya sampah ini kemudian cepat-cepat didaur ulang. No, jangan, sebelum ke sana, kita ada 3 tahapan nih, ada hierarkinya nih. Yang pertama adalah kita perlu melakukan reduce dulu. Makanya disebutnya reduce baru reuse baru recycle ya. Jadi kita ngurangin dulu gimana caranya kemudian dalam keseharian kita mengurangi sisa bahan organik kita. Sisa bahan organik juga ya. Kemudian juga sampah kemasan kita ya. Jadi makanya saya senang banget ada siklus itu, saya senang banget gitu. Karena kemudian saya bisa isi ulang. Wah, udah nggak beli kemasan minyak goreng lagi, kemasan sabun cuci piring lagi. Pokoknya hal-hal yang consumable di rumah saya udah nggak nguri kemasan lagi. Jadi pertama tuh reduce dulu, baru reuse, digunakan ulang seperti tadi bikin pot dan sebagainya, itu keren, itu reuse artinya menggunakan kembali. Seperti ini saja ya, botol minyak goreng saya jadi kemudian wadah buat mall buat melakukan composting di sini nih, di komposter ini. Lalu yang ketiga ada baru recycle, baru kita daur ulang lagi, baru kemudian kita pakai aplikasi penjemput itu setelah bahan-bahan yang sampai ke rumah kita memang sudah tidak bisa kita gunakan ulang lagi, baru kita coba daur ulang. Dengan cara apa teman-teman? Dengan cara kita pilah sesuai jenisnya. Oke, terima kasih sahabat semua. Terima kasih sudah berkenan membersamai saya di rubrik dengan judul Refleksi 7 tahun composting ini. Tentu buat saya pribadi, catatan ini menjadi pengingat saya bahwa perjalanan 7 tahun ini masih sangat pendek, masih baru dimulai. Tapi bisa jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mungkin ketika Anda nonton video ini, Anda baru akan memulai dan sedang mencari-cari video inspirasi, nyampe di podcast saya, di video saya yang ini. Teman-teman, tidak ada kata terlambat buat memulai, karena kepedulian sedikit apapun terhadap sampah kita itu multiplier efeknya luar biasa. Ibarat cerita atau sebuah penelitian kepakan kupu-kupu di sebuah negara yang berpengaruh menjadi badai di negara lain. Saya meyakini seperti itu teman-teman. Setiap kebaikan yang sudah kita niatkan sejak dari awal, dari pikiran kita, dari perasaan kita, khususnya dalam hal composting ya, ketika ini kita lakukan, ya tentu caranya berproses ya. Kadang-kadang kita, saya caranya masih belum bagus nih. Ya, saya pun juga mengalami tangga itu kok teman-teman. Dan prosesnya memang tidak instan, namun sangat bisa dilakukan. Karena itu saya bikin belajar composting online, saya bikin rubrik ngobrol ini buat teman-teman sharing berbagi. Siapa tahu teman-teman berkenan bersama saya, bersama kami semua, teman-teman yang sudah duluan melakukan composting, untuk sama-sama kita melakukan composting di rumah kita sendiri. Cara paling sederhana apa teman-teman? Paling sederhana, miliki 2 tempat sampah dulu. Yang satu yang organik, yang satu anorganik. Setelah itu apa? Setelah itu
kita bisa ngobrol lagi untuk step-step selanjutnya. Boleh di belajar composting online, boleh teman-teman lihat di video YouTube saya, boleh kemudian teman-teman googling dan cari informasi di berbagai media lainnya. Siapa tahu teman-teman mendapatkan kebahagiaan sebagaimana saya rasakan ketika saya melihat sisa bahan organik saya tidak masuk, tidak bercampur kepada tumpukan sampah di luar sana. Teman-teman, terima kasih sudah membersamai saya di dalam Ngobrol Sore Urban Farming ini. Semoga semangat terus mengompos, semangat terus memanfaatkan lahan terbatas Anda untuk melakukan urban farming. Sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming episode yang selanjutnya. Terima kasih.